أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Muhajirin Puri Suryajaya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin Taman Boston Puri Suryajaya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita, perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini seperti biasa kajian kita di Ahad pekan yang keempat di Masjid Al-Muhajirin. Materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahf Al-Qahtani hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Salatul Mu'min Mafhumun wa Fadail wa Adab wa Anwa' wa Ahkam wa kaifiyah fi daw'il kitab wa sunnah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, yaitu ensiklopedi salat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Baik Bapak Ibu sekalian, menurut catatan saya, terakhir kajian kita pada bulan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan sifat sholat Nabi yang nomor 1, yaitu tentang berwudu. Sifat sholat Nabi yang pertama yaitu berwudu. Baik Bapak Ibu sekalian, pada waktu kajian yang lalu saya telah menyinggung, saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, agar materinya tidak melebar kemana-mana, maka pembahasan seputar wudhu kami bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saya menyampaikan tentang definisi wudhu, dan itu sudah kami sampaikan. Yang kedua, keutamaan wudhu. Orang yang senantiasa berwudhu, ini pun juga sudah kami sampaikan
beserta dengan dalil-dalilnya. Yang ketiga, saya juga telah menyinggung kondisi, keadaan, atau waktu-waktu disunnahkannya kita untuk berwudu. Jadi pada kondisi apa saja kita disyariatkan untuk berwudu. Kalau tidak salah materinya pada waktu itu berhenti sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Artinya materi yang nomor 3 ini belum tuntas. Adapun jika sore hari ini kita tuntaskan materi yang ketiga seputar wudhu ini, maka kita akan tingkatkan masuk ke materi yang nomor 4. Apa itu yang keempat? Kaifiyah, tata cara wudhu. Ini yang nomor 4, tata cara wudhu. Yang kelima, Bapak Ibu, yaitu materinya adalah tentang pembatal wudhu. Apa saja yang menyebabkan wudhu kita ini batal? Nah, itu materi yang nomor berapa itu tadi? 5 ya, yang kelima. Materi yang keenam, yang terakhir sebagai ujung daripada materi tentang sifat sholat Nabi seputar wudhu ini adalah fikih wudhu. Hal-hal yang terkait dengan seputar wudhu. Nah, dan nanti akan kami sampaikan nanti jika memang waktunya mencukupi. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Sebelum materi ini kita lanjutkan, mohon maaf kalau kajian kita mungkin sore hari ini sedikit terganggu karena suara saya ini sudah mulai habis, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi biasanya akhir bulan begitu biasanya. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam menuntut ilmu. Kita masuk pada materi yang nomor 3. Yaitu kondisi, waktu, atau keadaan disunnahkannya kita untuk berwudu. Dari total 13 keadaan, saya sudah menyampaikan sampai pada poin yang nomor 5. Betul ya? Betul, nomor 5 ya? Baik. Hah? Kenapa ibu-ibu? Apa katanya? Betul ya? Baik. Kita lanjutkan. Kita ulang sedikit, kita review sedikit apa-apa yaitu yang sudah kita pelajari. Kondisi, keadaan, waktu disyariatkannya kita untuk berwudu. Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah ketika hendak pergi ke masjid. Jadi ditekankan ketika akan pergi ke masjid dalam keadaan suci. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdi faridatan min faraidillah." Yang artinya, barang siapa yang berwudu di rumahnya, nah ini, siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan dari rumahnya, yaitu menuju ke rumah-rumah Allah, dari sekian banyak rumah-rumah Allah, untuk mengerjakan kewajiban dari yang Allah wajibkan, maksudnya sholat berjamaah. Kanat khatwatahu ihdahuma tahutta khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Artinya, maka setiap dia melangkah 2 langkah, langkahnya yang pertama menghapus 1 dosa, dan langkah yang berikutnya adalah mengangkat 1 derajat di sisi Allah. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid. Dan hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya berwudu sejak dari rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika akan membaca Al-Quran. Ketika akan membaca Al-Quran, maka disunnahkan, yaitu kita untuk bersuci. Lalu kemudian waktu itu kalau tidak salah kami sampaikan
Bagaimana jika wanita haid membaca Al-Quran? Hukum wanita haid membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 kategori wanita itu masuk dalam kategori kotor. Artinya tidak suci. 3 jenis wanita yang tidak suci. Yang pertama haid. Yang kedua wanita yang nifas. Yang ketiga wanita junub. Maaf, setelah melakukan jima. 3-tiganya dalam keadaan tidak suci. Maka para alim ulama merinci untuk yang wanita haid dan wanita nifas, maka dia boleh melakukan berbagai macam ibadah. Di antaranya berzikir, bersodakoh, boleh. Tidak harus suci bersodakoh. Zikir, termasuk juga di antaranya yaitu membaca Al-Quran. Dengan catatan, dengan syarat memakai sarung tangan atau pelapis. Artinya tidak menyentuh mushaf. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang dibaca itu ayat-ayat Allah itu ada di dalam aplikasi Al-Quran di Android kita? Apakah yaitu dia tetap disyariatkan suci? Tidak. Karena aplikasi Al-Quran di Android itu bukan mushaf. Sehingga tidak dituntut untuk bersuci. Ya. Termasuk yaitu kitab tafsir. Sekalipun di situ ada ayat-ayat Qur'annya. Namun penjelasan ayat-ayat Quran itu lebih banyak daripada ayat Qurannya. Sehingga yang ditekankan ini adalah wanita haid dan wanita nifas ketika menyentuh mushaf Al-Quran yang tidak ada terjemahannya, maka dia disyariatkan memakai sarung tangan, kain pelapis. Adapun untuk wanita yang ketiga, junub, maka tidak boleh sama sekali menyentuh Al-Quran. Bahkan yaitu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Loh, kenapa kok tidak boleh? Sama-sama tidak suci. Kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwanya, untuk wanita haid dan wanita nifas waktunya lama. Sedangkan wanita junub waktunya sebentar. Hari itu dia junub, hari itu juga dia bisa mandi besar. Menghilangkan hadas besarnya. Adapun wanita haid dan nifas, maka waktunya lama. Wanita haid ya berbeda-beda. Ada yang sepekan, ada yang kurang dari sepekan, ada yang lebih dari sepekan. Wanita nifas 40 hari, maka dia boleh membaca Al-Quran. Namun jika itu mushaf, menyentuhnya sambil memakai sarung tangan. Mana dalilnya menyentuh Al-Quran itu harus berwudu? Waktu itu sudah kami sampaikan. Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah. Surat yang ke-56. Ayatnya yang ke-77 sampai 79. Baik, ini tidak perlu kami bacakan ulang ya, karena sifatnya mereview saja. Kita lanjutkan yang ketiga yang sudah kita pelajari. Ketika mau tidur berwudu. Ya, bahkan ada satu dalil yang cukup menggembirakan kita, itu ada di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Seseorang itu kalau mau tidur, dia berwudu, maka Allah utus satu malaikat menyelinap di dalam baju atau selimutnya. Ketika orang itu tertidur, lalu dia bergerak-gerak dalam tidurnya, namanya orang tidur pasti menghadap ke kiri, pasti menghadap ke kanan, dan seterusnya lah. Maka malaikat itu berdoa kepada Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini dan rahmatilah dia. Bayangkan, didoakan oleh malaikat. Dan malaikat itu menyelinap dalam selimut atau pakaian hamba tersebut. Maka ini pentingnya akan tidur yaitu dalam keadaan suci. Bagaimana dengan wanita haid yang dia sudah punya kebiasaan kalau mau tidur berwudu lebih dahulu? Apakah dia perlu wudu sekalipun dia haid? Nggak perlu, Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu. Ada ulama yang mengatakan nggak apa-apa sekalipun tidak suci. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan apabila kalian yaitu akan
tidur setelah jima. Jadi setelah jima dia akan melanjutkan tidur, maka wudhu lebih dahulu, sekalipun tidak mandi besar, meskipun dia tidak masuk di kategori suci, ya, paling tidak separuh suci. Nah, kan Nabi mengajarkan demikian. Jadi kalau maaf, setelah seseorang itu melakukan jima dengan pasangannya, lalu dia ingin melanjutkan tidur atau ingin menyentuh makanan, dalam riwayat Muslim, maka seyogyanya dia wudhu lebih dahulu, setelah itu tidur, sekalipun dia tidak mandi terlebih dahulu. Berarti sebagian ulama mengatakan gak apa-apa wanita haid kalau sudah kebiasaan mau tidur itu wudhu, maka dia berwudhu, sah-sah saja. Wallahu a'lam wa bishawab. Tapi pendapat yang lain maka tidak disyariatkan. Toh juga dia dalam keadaan tidak suci. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan yang keempat, ketika bangun tidur. Mau tidur wudhu, bangun tidur wudhu. Itu dalilnya riwayat Muslim. Ini sudah kami bacakan. Yang terakhir pada kajian bulan yang lalu, yang kelima adalah pada saat akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memangnya orang berdoa tidak wudhu nggak boleh? Boleh, tidak ada larangan. Tapi kenapa kok dikatakan disunahkan, disyariatkan ketika kita berdoa dalam keadaan suci? Ada dalilnya riwayat Bukhari dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an. Intinya adalah yang ini kemarin sudah kami bacakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabatnya yang bernama Abu Amir, pamannya sahabat Abdullah bin Qais radhiyallahu an. Jadi Abu Amir ini pamannya Abdullah bin Qais, yaitu ketika selesai perang Autos. Nah itu, Nabi mengambil air wudhu dulu, setelah itu mendoakan Abu Amir. Nah, berarti ini menunjukkan Nabi saja sang pemberi contoh, suri tauladan terbaik di muka bumi ini, sang uswatun hasanah, manusia paling soleh sejagat alam raya, memberikan contoh kalau mau berdoa seyogyanya dalam keadaan suci. Namun bukan berarti kalau tidak suci tidak boleh berdoa. Boleh. Sekarang kita lanjutkan. Abu Hurairah minta tolong kitab saya. Ya, kitab saya. Yang keenam. Nah, jazakallah khair. Yang keenam, kapan kita disyariatkan untuk berwudu? Setelah memakan daging onta. Nah, setelah makan daging onta, itu wudu. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Sahih Muslim nomornya 308, Muslim 308, nomor aslinya 360, nomor asli itu ya 360. Kita baca ya, An Jabir ibni Samurah radhiyallahu an qala Rasulullah qala atawaddau min luhumil ibil. Qal na'am. Fatawadda min luhumil ibil. Silakan baca. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu katanya, ya, wajibkah aku wudu sesudah makan daging kambing? Baik, apakah aku wajib wudu sesudah makan daging kambing? Apa kata Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjawab, ya, jika Anda mau berwudulah. Terus? Jika tidak apa-apa. Baik, tidak mengapa kalau daging kambing. Anda setelah makan daging kambing mau berwudu boleh, tidak berwudu tidak mengapa. Lanjut, teruskan. Tanyanya, wajibkah aku wudu sesudah makan daging unta? Apakah aku wajib berwudu sesudah makan daging onta? Apa jawaban Nabi? Rasulullah menjawab, ya, berwudulah sesudah makan daging unta. Lanjut jalan cerita berikutnya, silakan. Tanyanya, bolehkah aku sholat di tempat kambing bersibuk? Apakah boleh aku sholat di kandang kambing? Kata Nabi, sholatlah di kandang kambing, karena kandang kambing itu mengandung keberkahan. Coba, itu ya. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Peliharalah kambing, karena memelihara kambing itu berkah. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita mau bicara dalam sejarah, seluruh para nabi dan rasul
yang diutus oleh Allah sejak Adam alaihissalam sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 315 rasul, 124.000 nabi, semuanya pengembala kambing. Tidak ada pengembala onta, pengembala kambing. Kenapa? Karena salah satu hikmahnya adalah, salah satunya kata para alim ulama, satu-satunya hewan yang susah untuk diatur itu kambing. Kambing. Onta itu binatang penurut, sapi nurut. Anda pegang tali kekangnya, Anda bawa kemana saja, maka dia akan ikut. Onta itu kalau di tempat penyembelihan di Mekah musim haji, itu satu dipegang, maka yang lainnya itu ketika satu diarahkan ke arah kiblat. Kan onta itu kalau disembelih dalam keadaan berdiri. Tidak seperti sapi, harus direbahkan. Onta itu berdiri syariatnya. Maka satu diarahkan ke arah kiblat, yang lain ikut teman-temannya. Nurut. Jadi cukup ditorehkan, yaitu disembelih di bagian tembolok yang ada di bagian bawah. Itu onta. Sapi juga demikian. Anda pegang, Anda bawa kemana saja, nurut. Kambing, Anda pegang talinya, Anda tarik, berontak dia. Satu-satunya hewan susah diatur. Seakan-akan Allah hendak mendidik para nabi dan rasulnya. Sebelum kalian berhadapan dengan umat manusia yang memiliki temperamen watak yang berbeda-beda, sabar dulu mendidik hewan yang satu ini. Seakan-akan demikian, Bapak Ibu sekalian. Lanjut teruskan jalan ceritanya. Belum kelar itu. Silakan, ayo. Loh, itu bukan bukan kambing itu sebenarnya. Kalau teks Arabnya itu onta sebenarnya, ibil. Apakah boleh aku sholat di tempat kandang onta? Ya, di tempat kandang onta, Nabi menjawab tidak boleh. Kenapa? Karena kandang onta itu tempat bersarangnya jin, syaitan. Sehingga dikhawatirkan setelah mengkonsumsi daging onta, kalau kita tidak berwudu, maka kita terkena pengaruhnya. Oh itu. Bapak Ibu, sekarang muncul pertanyaan. Kalau makan daging onta membatalkan wudhu kita harus kita perbarui. Lalu bagaimana kalau minum susu onta, bukan dagingnya? Kita dengarkan hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bersumber dari sahabat Usaid bin Khudair radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddau min albanil ibil, berwuduklah dari susu onta. Jadi minum susu onta masuk kategori. Memang ada sebagian pendapat, kita hargai ya, tidak perlu kita berselisih pendapat dengan saudara kita yang punya pemahaman bahwasannya minum susu onta tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu dagingnya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi berdasarkan riwayat ini dikatakan susu onta yaitu berwudhulah setelah meminumnya. Bapak Ibu sekalian ketika kita berbicara tentang hewan yang satu ini, Bapak Ibu, air kencing onta itu suci loh Bapak Ibu. Buktinya Nabi menyuruh para sahabatnya untuk berobat dengan air kencing onta. Maka berdasarkan riwayat tersebut, bahwasanya semua hewan, perhatikan tanda kutip, semua hewan yang dagingnya halal untuk dikonsumsi, maka kotorannya tidak najis. Kotoran kambing tidak najis. Ya, kotoran sapi tidak najis karena dagingnya halal untuk dikonsumsi. Bapak Ibu sekalian, kotoran anjing najis. Kotoran babi najis, jangankan kotorannya, dagingnya kita sentuh, megang daging babi, najis. Termasuk yaitu hewan-hewan yang lain. Nah, bagaimana dengan cicak? Apalagi cicak. Jadi semua hewan yang haram kita konsumsi itu najis kotorannya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Adapun terkait kucing, saya nggak bahas ya, terlalu lebar ya, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan najis kotorannya, ada yang mengatakan tidak najis. Mereka yang mengatakan tidak najis adalah karena kucing ini adalah hewan yang selalu mengitari, berada di sekitar kita, bahkan di rumah kita. Ya, baik.
ini terjadi ikhtilaf di antara para alim ulama. Kita lanjutkan sekarang, yaitu yang nomor 7. Ya, nomor 7 ya. Kapan kita disyariatkan untuk berwudu? Maaf, setelah muntah. Setelah muntah. Orang itu kalau habis muntah, maaf, entah sebabnya mual atau apapun, maka syariatnya adalah berwudu. Mana dalilnya? Silakan dibuka hadis riwayat Tirmidzi. Nomornya 87. Tirmidzi nomor 87. An Abi Darda radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fatawadda'a. Nah, jelas sekali. Jadi Nabi itu muntah, lalu Nabi membatalkan puasanya, Nabi berbuka. Setelah itu Nabi berwudu. Ini menunjukkan setelah muntah itu wudu. Silakan, ayo dibaca. Dari Ma'dan bin Abu Tolha. Lanjut, nama orang terakhir Abu Darda. Silakan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya, silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muntah, lalu beliau berbuka Terus. dan berwudu. Nah, dan berwudu. Kata para alim ulama, ini menunjukkan setelah muntah disyariatkan kita untuk berwudu. Yang ke-8, setelah jima. Setelah melakukan jima. Sekalipun yaitu belum dikategorikan belum dikategorikan suci. Jadi hadas itu kan ada dua Bapak Ibu. Ada hadas itu hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil bisa hilang dengan air wudhu atau tayamum. Sedangkan kalau hadas besar bisa hilang dengan mandi besar. Nah, hadas kecil contohnya yaitu misalnya kencing ya dan seterusnya, maka itu kentut ya, maka ini bisa hilang dengan wudhu. Tetapi kalau hadas besar, maka diantara contohnya adalah haid, itu hadas besar, lalu junub dalam keadaan setelah jima itu hadas besar, maka itu bisa hilang dengan mandi besar. Mana dalilnya setelah jima itu wudhu? Jika kita ingin melanjutkan tidur, maka wudhu lebih dahulu. Ayo dibuka Sahih Muslim nomor 253, 253 dan 254. Dua-duanya dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, katanya, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, ya terus, padahal beliau junub. Tuh, Nabi padahal dalam kondisi junub, maka beliau wudhu lebih dahulu, seperti wudhu sholat. Nah, beliau wudhu lebih dahulu, seperti wudhu kalau mau mengerjakan sholat. Terus satu lagi, 254 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya, ya. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan junub. Terus. Padahal beliau ingin makan atau tidur. Padahal beliau ingin makan, menyentuh makanan, atau beliau mau tidur kembali, maka beliau wudhu lebih dahulu. Seperti wudhu sholat. Jadi kalau seseorang setelah jima ingin makan atau menyentuh makanan, atau dia akan melanjutkan tidur, wudhu lebih dahulu. Sekarang kita lanjutkan yang ke-9. Masih terkait dengan nomor 8. Apa itu yang ke-9? Maaf. Karena ini ilmu, bukan sesuatu yang tabu harus kami sampaikan. Yang ke-9 adalah jika ingin mengulangi jima, wudhu dulu. Ketika akan mengulangi jima yang kedua kalinya, maka wudhu dulu. Dalilnya mana? Silakan bisa dilihat Sahih Muslim nomor 257. Nomornya berdekatan dengan yang tadi. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Isinya, apabila kamu bersanggama kemudian ingin tidak mengulanginya kembali, terus maka hendaklah wudhu lebih dahulu. Wudhu lebih dahulu. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, dalam semalam Nabi mengunjungi 9 orang istrinya. Itu setiap kali Nabi menjima istrinya, maka Nabi wudhu. Setelah itu pergi ke rumah istri yang lain dalam semalam ini.
Nabi menjima istri yang satunya, setelah itu wudhu. Lalu Nabi pergi ke rumah istri satunya lagi, dijima, wudhu, dalam semalam 9 kali. Nabi melakukan yaitu jima tersebut dan mandinya sekali di akhir. Nah, ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita, gak usah dibayangin ya, gak usah dibayangin. Jadi kalau kita mau menerapkan sunnah Rasul, ya ta'addud zaujat, ya menikah lagi, ya dalam rangka menerapkan hadis tersebut, ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang ke-10, setelah mengantarkan jenazah. Jadi dibedakan Bapak Ibu, kalau kita tidak mengantarkan tapi memandikan mayit, memandikan jenazah, itu petugas yang memandikan, itu tuntunannya mandi. Dia mandi, setelah memandikan mayit, dia mandi. Tapi kalau dia tidak ikut memandikan jenazah, hanya mengantarkan jenazah sampai ke pekuburan, itu kembalinya wudhu. Wudhu. Dibedakan, memandikan jenazah sama mengantarkan jenazah. Kalau memandikan orangnya harus wudhu, sedangkan kalau mengantarkan jenazah, maka dia cukup wudhu. Tapi kalau memandikan mandi, maaf. Kalau memandikan jenazah dia mandi, kalau mengantarkan jenazah saja dia wudhu. Dalilnya, silakan bisa kita lihat di dalam riwayat Tirmidzi. Ada nggak Tirmidzi? Ada ya. Nomornya 993. 993 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, ya silakan. Ayo. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isi sabdanya, setelah memandikannya maka dia harus mandi. Terus, dan setelah membawanya maka dia harus wudhu. Maksudnya membawa jenazah itu ke pekuburan, maka dia wudhu setelah mengantarkan mayit. Kita lanjutkan yang ke-11. Ya. Pada saat menjenguk orang sakit, dengan apa? Dengan memercikkan air wudhunya kepada orang yang sakit. Jadi kalau bisa kita kalau mau menjenguk orang sakit itu dalam keadaan berwudhu lebih dahulu. Dan kalau sisa air wudhu itu masih ada melekat di tangan kita, itu kita percikkan ke tubuh orang yang sakit. Tetapi kalau tidak ada sisa air wudhu yang melekat di tubuh kita, keutamaannya besar. Sayang kitabnya tidak saya bawa. Sahih Targhib wa Tarhib jilidnya jilid 6. Jilid 6. Saya yakin masjid ini punya kok. Ada. Tapi nanti bisa dicek di jilid yang ke-6 tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Di situ dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari dalam keadaan suci, maka dia didoakan 70.000 malaikat sampai petang, sampai sore dengan doa ampunan. Ya Allah ampuni si fulan. Itu 70.000 malaikat. Jika menjenguk orang sakit ketika sore hari dalam keadaan suci, didoakan 70.000 malaikat sampai pagi. Begitu seterusnya. Ya. Oleh karena itu maka ini keutamaan yang besar orang yang menjenguk orang sakit, tanda kutip terutama dalam keadaan suci. Lah kalau misalnya tidak suci, nggak apa-apa, karena memang terkondisikan, nggak apa-apa. Dia tetap mendapatkan fadilah. Baik, mana dalilnya? Dalilnya bisa dilihat dalam Sahih Muslim. Nomor hadisnya 1588. Ayo dibuka 1588. 1588. Ada masjid ya, Sahih Targhib. Sahih Targhib ada nggak masjid? Jilid 6. Nggak ada di situ kayaknya. Kayaknya disimpan biasanya ditaruh di perpustakaan belakang mungkin ya. Nggak ada petugasnya di belakang. Nggak ada. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu ada di Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6, nomornya 3474. Tapi nggak apa-apa, kita lewati aja. Silakan Abu Hurairah, Sahih Muslim yang tadi 1588. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Iya. Pada suatu ketika aku jatuh sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku. Terus bersama dengan Abu Bakar. Terus Dengan berjalan kaki. Terus Ketika itu aku
sedang pingsan. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air wudhu. Lalu kemudian dipercikkannya kepadaku sisa air wudhunya. Nah, dipercikkan kepadaku sisa air wudhunya. Jadi ini dalam hal ini ketika menjenguk orang sakit disyariatkan kita untuk berwudhu, terutama yaitu sisa air wudhu itu kita percikkan kepada orang yang sakit, orang yang pingsan tersebut. Kita lanjutkan yang ke-12, sebelum mandi janabah. Salah satu kaifiat tata cara mandi besar didahului dengan wudhu. Jadi kalau diurut dari awal tata cara mandi besar, maka dia harus membersihkan bagian depan dan belakang dulu dengan tangan kirinya. Maaf, yaitu kubul dan duburnya lebih dahulu dengan tangan kiri. Setelah itu dibersihkan, maka disebutkan dalam riwayat Bukhari, Nabi menggosokkan tangannya yang setelah dipakai membersihkan bagian depan dan belakang itu ke dinding kamar mandi atau lantai kamar mandi. Ya, kenapa? Kata para alim ulama, karena waktu itu di zaman Nabi nggak ada pewangi. Sehingga kalau sekarang sudah ada sabun, maka boleh tanpa kita gosokkan ke lantai kamar mandi atau dinding kamar mandi, cukup dengan sabun sudah mewakili. Ya, tetapi sebagian ulama yang lain sekalipun sudah ada sabun, tidak ada salahnya kita meniru cara Nabi SAW. Kita gosokkan tangan kita ke dinding atau ke lantai kamar mandi. Setelah itu wudhu. Seperti wudhu kalau mau sholat, tata caranya bisa dua. Ada dua model, yaitu wudhu ketika mandi besar. Model yang pertama adalah dituntaskan wudhunya seperti kita kalau wudhu sampai membasuh kaki. Membasuh kaki, setelah itu mengguyurkan air itu ke anggota badan kita sebelah kanan, kepala sebelah kanan, sambil kita meremas-remas, jadi seperti orang kerimbat, sampai kita merasa yakin air itu masuk ke dalam pori-pori kepala. Oh, itu dilakukan 3 kali kanan, lalu kemudian 3 kali kiri. Setelah itu dia guyurkan seluruh tubuhnya, selesai. Yaitulah yang namanya mandi besar, simple. Adapun cara yang kedua agak sedikit ribet. Jadi cara yang kedua ini tetap wudhu, cuman ketika dia setelah membasuh kepala, lalu telinga, giliran akan membasuh kaki, dia tidak basuh kakinya. Dia ambil air dulu, dia tuangkan di kepalanya sambil dia yaitu remas-remas sampai dia merasa air itu masuk ke pori-pori kepala 3 kali. Tadi sudah saya jelaskan. Setelah itu dia guyurkan sekujur tubuhnya, lalu diakhiri membasuh kaki. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jadi membasuh kakinya diakhirkan. Jadi kalau yang pertama tadi dituntaskan semuanya. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, boleh enggak pakai sampo? Dulu di zaman Nabi enggak ada ya sampo dan seterusnya. Zaman sekarang ada sabun enggak apa-apa, bahkan itu jauh lebih baik. Ya, Anda diberi pewangi. Adapun kalau misalnya enggak pakai sampo, enggak pakai sabun, sah mandi besarnya. Tuh ya. Kemarin ada yang bertanya, Ustadz, gimana kalau misalnya Ustadz, orang itu ketika mandi besar yaitu dia tidak seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Jadi dia ini langsung masuk ke kolam renang. Belum. Lalu kemudian mentas, selesai. Apakah sah? Yaitu mandi besarnya. Sah. Karena intinya rukunnya mandi besar cuma 2. Rukun mandi besar itu cuma 2, Bapak Ibu. Beda sama rukun sholat. Rukun sholat itu banyak. Takbiratul ikhram, terus baca Al-Fatihah. Itu rukun itu. Ya. Tapi kalau mandi besar, rukunnya cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua basah sekujur tubuh. Intinya itu, mandi besar. Ya. Sehingga dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab, maka hal itu sudah memenuhi syarat, yaitu dia sudah suci. Baik, jadi sebelum mandi besar itu wudhu lebih dahulu. Mana dalilnya? Cukup dicatat aja atau diingat-ingat, nggak perlu dibaca karena panjang tata caranya. Sahih Bukhari nomornya 172. Bukhari 172 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Terakhir nomor 13. Terakhir, kapan
kondisi apa kita disyariatkan berwudu? Saat akan menunaikan ibadah sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya wudu. Sebab Nabi bersabda, ayo dibaca Sahih Muslim. Nomornya 175, Muslim 175. Nabi bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min hululin. Silakan baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa isi sabdanya? tidak diterima sholat seseorang tanpa suci. Loh, tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Bersuci itu bisa dengan air, maksudnya wudhu, bisa dengan debu, tayamum, bisa. Atau dengan mandi besar. Lanjut teruskan. Dan tidak diterima sedekah yang berasal dari kejahatan. Stop. Dan tidak diterima sodako yang berasal dari tindak kejahatan. Jadi sodakonya bersumber dari hasil pekerjaan yang haram atau syubhat. Mencuri, korupsi, dipakai, yaitu sodako membangun masjid. Tidak diterima. Seperti apa ya? Kalau dalam dunia perfilman, Robin Hood, dia mencuri hartanya orang-orang kaya, lalu disodakokan, diberikan kepada orang-orang miskin. Maka mencuri tetap mencuri, tidak akan berubah menjadi halal sekalipun niatnya baik. Tetap haram. Kalau dalam dunia film perwalian itu, Sunan Kalijogo. Nah, kan awalnya dia mencuri harta orang-orang kaya, lalu disodakokan ke orang-orang miskin. Sekalipun niatnya baik, tetap haram. Mau mencuri, tetap. Ya, maka seperti apa saja itu? Sodako dari hasil apa saja? Lanjut. Sedekah yang berasal dari kejahatan seperti mencuri, Terus. menipu, Terus. menggelapkan atau korupsi, Terus. merampok, Terus. judi dan sebagainya. Nah, hasil judi dipakai yaitu membangun rumah tahfidz, maka nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi Bapak Ibu, tolong dibedakan. Ada dua kaidah. Tolong dibedakan memberi sama menerima. Memberi sama menerima itu dibedakan. Kalau memberi itu yang dilihat oleh Allah itu sifatnya. Harta itu dia peroleh dari mana? Makanya nanti yang akan diaudit oleh Allah, diperiksa di hari kiamat. Nabi kan bilang, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kata Nabi, tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak di hari kiamat hingga dia ditanya 4 perkara. Ini yang pertama kali diaudit oleh Allah. Yang pertama, an umrihi fima afna. Oh, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya digunakan untuk apa? Nah, yang nomor 3 ini masuk materi yang sedang kami singgung ini. An malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu dia peroleh dari mana? Loh, dari mananya? Dan dikemanakan harta itu? Dibelanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya? Orang dikasih umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu. Umurmu kau gunakan untuk apa? Orang dikasih ilmu banyak, pertanyaan akhirat juga cuma satu. Ilmumu kau gunakan untuk apa? Tapi orang dikasih harta kekayaan, melimpah ruah, tambah soge, tambah ribet. Pertanyaannya, karena yang ditanya 2 sama Allah, dari mana dan kau kemanakan harta itu? Kembali ke yang tadi. Oleh karena itu, orang yang memberi itu yang dilihat sifatnya. Dari mana harta itu? Kalau sumbernya halal, maka diterima oleh Allah. Kalau sumbernya ini haram, maka nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga dari daging yang tumbuh dari barang haram. Mungkin. Doanya saja nggak diterima oleh Allah. Ya, doanya. Kan Nabi pernah menceritakan dalam satu hadis, coba Abu Hurairah dibuka, Sahih Muslim ada di situ. Nomornya 959. Coba dari Abu Dzar gimana itu bunyinya? Oh, bukan. Coba 971, coba
Jadi intinya begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban." Betul? Ya, Allah itu baik. Silakan baca 971. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban. Silakan. hai manusia, Ya. sesungguhnya Allah itu baik. Stop. Itu terjemahannya perlu dikoreksi itu. Jadi Allah itu punya nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Salah satunya adalah Thayyib. Thayyib itu salah satu nama Asmaul Husna yang nggak masuk dalam daftar 99 Asmaul Husna. Nggak ada. Makanya nama Allah itu tidak terbatas 99. Enggak. Tidak terbatas itu. Nama Allah itu banyak Bapak Ibu. Bahkan di dalam Al-Quran, kalau tidak salah surat Luqman, itu kata Allah Azza wa Jalla, sambil saya ingat-ingat ini ayatnya. Kalau nggak salah surat Luqman, itu andai kata seluruh pohon-pohon di muka bumi ini dijadikan pena, sedangkan seluruh lautan yang ada di dunia ini ditambah 7 lautan lagi, itu dijadikan tinta untuk menulis nama-nama Allah, maka semuanya sudah habis, kering kerontang tinta itu, nama Allah masih belum cukup untuk dia tulis lagi. Masih banyak. Jadi tidak sebatas yaitu 99 nama. Salah satunya Thayyib. Apa itu artinya Thayyib? Thayyib itu adalah artinya Allah itu suci dari semua cacat atau aib. Allah itu nggak punya aib, nggak punya cacat. Suci dari serba kekurangan. Terhindar dari kekurangan. Itu namanya arti Thayyib. Lanjut Abu Hurairah, teruskan. Silakan. Ayo. Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Lanjut poinnya. Dan sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Baik, stop sampai di situ, lari ke bawah, lompati aja. Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki yang lama melakukan perjalanan. Teruskan, ayo. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya Loh. yang ditempuhnya. Baik, ada seorang laki-laki yang melakukan musafir. Ingat-ingat ya, musafir. Lanjut, rambutnya Sehingga rambutnya kusut, masal, dan berdebu. kusut, masai, dan berdebu rambutnya. Nomor 3, lanjut. Orang itu menadahkan tangannya ke langit. Stop. Ya, orang itu mengangkat tangannya ke langit. Itu nomor 3. Yang nomor 4, orang itu mengucapkan, lanjut. Seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Itu dalam teks Arabnya, orang itu mengucapkan Rabbi, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Baik, itu yang keempat. Sekarang saya mau jelaskan. Kenapa kok tak hitungi? Nomor 1, musafir. Nomor 2, rambutnya kusut masai orang itu. Nomor 3, orang itu mengangkat tangannya. Yang nomor 4, orang itu berdoa pakai kata ya Rab. Apa ini maksudnya? Kok tak rinci sampai saya hitung sampai 4 ini? Apa? Bapak Ibu sekalian, sebenarnya orang yang diceritakan Rasul ini dalam hadis ini sudah memenuhi syarat doanya dikabulkan oleh Allah. Sudah memenuhi syarat. 1, musafir. Doanya musafir itu mustajab. Bapak Ibu sekalian, doa musafir mustajab. Yang kedua, rambutnya kusut masai berdebu. Nabi pernah mengatakan dalam riwayat Muslim, ada seseorang yang dia meminta dari rumah ke rumah dengan pakaian yang kusut, rambutnya kusut masai berdebu. Lalu dia ditolak oleh orang-orang. Ya, karena dia meminta. Andai kata dia berdoa mengangkat tangannya, maka Allah akan kabulkan doanya. Loh, jadi orang-orang miskin yang suka minta-minta maaf, pengemis itu ditolak dari rumah ke rumah, rambutnya kusut masai. Itu kata Nabi, kalau dia minta saja sama Allah, Allah akan kasih. Loh, berarti memenuhi syarat orang tadi. Yang keempat, orang itu berdoa pakai lafaz Rob. Semua doa dalam Al-Quran Rob. Gak ada Allahumma. Rabbana atina, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbi firli wali walidayya, Rabbana hablana min azwajina, terus Rabbana atina min ladunka rahmah. Semuanya Rob. Semua doa Quran pakai Rob, lafaz Rob, bukan Allahumma. Bukan. Berarti orang ini kesempatan doa untuk dikabulkan luar biasa. Ditambah lagi pakai ngangkat tangan.
Kata Nabi, orang itu kalau sudah berdoa, mengangkat kedua tangannya, maka Allah itu malu untuk tidak mengabulkan doa hamba itu. Itu riwayat Abu Dawud. Jadi salah satu syarat doa terkabul itu mengangkat kedua tangan. Salah satunya. Berarti orang ini Ustadz, di atas kertas mestinya dikabulkan. Iya, tapi nggak dikabulkan. Nggak dikabulkan. Kenapa? Lanjut Abu Hurairah. Wa mat'amuhu haram. Silakan. Padahal makanannya dari barang yang haram. Ternyata makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya dari yang haram. Haram itu kan ada dua Bapak Ibu ya. Ada haram zat, ada haram sifat. Haram zat itu mungkin bahan baku pakaiannya diambilkan dari kulit-kulit hewan yang haram dikonsumsi. Ikat pinggangnya dari kulit ular, sepatunya kulit buaya, haram. Seperti ini, tak boleh haram. Haram zat itu. Ada haram sifat. Pakaiannya biasa katun, tapi dia beli baju itu, sarungnya dipakai untuk sholat, itu dari uang riba. Yang dia pakai untuk beli pakaian itu dari uang dolimi orang, dari uang suap. Maka nggak diterima. Terus waghudhiya bil haram. Dan dia diasuh dengan makanan yang haram. Dididik mulai kecil sama bapak ibunya dikasih makan barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Silakan. Maka bagaimanakah Allah akan memperdengarkan doanya? Bagaimana mungkin dikabulkan? Mestinya orang ini kesempatan terkabul besar, sudah memenuhi syarat, tapi tetap nggak dikabulkan. Makanya dalam hal ini berarti kembali kepada materi kita, bahwasanya kalau memberi, orang yang memberi itu dilihat yaitu sifatnya, pekerjaannya. Tetapi orang kalau menerima bukan memberi, menerima bukan memberi, itu lihat zatnya, jangan lihat sifat. Contoh dalilnya, Bapak Ibu sekalian, Rasul dikasih potongan daging oleh orang Yahudi, meskipun daging itu dibumbui racun sama orang Yahudi. Orang Yahudi kan pernah meracun Nabi. Bukan hanya meracun, Nabi itu disihir sama orang Yahudi namanya Labid bin Aqsam. Laknatullah alaih. Bahkan Nabi diracun oleh wanita Yahudi dalam riwayat Muslim. Nomornya 2051. Bahkan ketika wanita itu ditangkap, ditanya, kenapa kau lakukan ini? Karena aku ingin membunuh Anda. Katanya Ali di sampingnya Rasul, apakah harus aku bunuh? Jangan. Aku diutus oleh Allah bukan untuk yaitu membunuh orang atau melaknat orang atau menghilangkan nyawa orang. Biarkan. Ketika Nabi mau wafat, apa kata Nabi kepada Aisyah? Wahai Aisyah, masih ingatkah engkau wanita Yahudi yang memasukkan racun dalam daging kambing itu? Ingat wahai Rasulullah, rasa sakitnya aku rasakan sekarang. Rasul diracun. Apalagi kita yang bukan Rasul. Orang paling jahat sama kaum muslimin Yahudi. Wong kita kalau ketemu sama kita, ucapkan salam. Tapi salamnya mirip seperti salam kita. Hati-hati. Mereka meninggalkan huruf lam alif. Kalau kita pakai lam alif, Assalamualaikum, itu kita pakai lam alif. Kalau mereka enggak, Assalamualaikum. Apa itu assam? Enggak pakai alif lam. Mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pakai alif lam. Bapak Ibu tahu artinya? Assamu, racun untukmu. Mampus kamu. Maka kata Nabi, ucapkan jawab. Alaikum. Kamu juga mampus maksudnya. Jadi nggak perlu ditambah-tambah yang lain. Kita kembali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau yang menerima itu lihat zat. Contohnya Nabi menerima daging tadi. Maaf ini. Orang Yahudi kalau menyembelih otomatis nggak baca bismillah. Buktinya diterima sama Nabi. Diterima sama Nabi dan dimakan. Padahal mereka kalau menyembelih nggak baca bismillah. Katanya nggak boleh memakan makanan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih. Maka ini menunjukkan sembelihannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani halal untuk kita. Gak apa-apa. Tapi selain Yahudi dan Nasrani nggak boleh. Haram. Hindu, Buddha bukan ahlul kitab. Mereka punya kitab Weda dan Tripitaka. Itu kitab buatan para dewa. Termasuk Konghucu, termasuk aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga punya kitab. Apa kitabnya? Aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nama kitabnya Serat Centani Hidayah Jati atau Darmo Gandul. Ya, Darmo Gandul. Itu bukan ahlul kitab. Maka sembelian mereka haram. Bahkan masalah pernikahan,
menikahi wanita ahlul kitab, yang laki-laki muslim, yang wanita Yahudi atau Nasrani, halal. Dalilnya Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat 5. Halal. Dan Al-Baqarah juga disebutkan. Tetapi kalau wanitanya bukan wanita dari ahlul kitab, nggak boleh. Nggak boleh. Sekalipun menikahi wanita ahlul kitab boleh, tetapi syaratnya ketat. Sebaiknya wanita-wanita yang baik dari kalangan mereka, bukan wanita-wanita yang suka mengumbar aurat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita yang menerima itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting lihat zat. Maksudnya apa, Ustaz? Anda dapat bingkisan dari orang Nasrani. Bingkisan itu ada daging. Orang Nasrani. Dimakan apa Anda ini? Dimakan. Karena mereka termasuk ahlul kitab. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu makan ke rumahnya dia, diundang acara syukuran pindah rumah apa-apa, Anda datang, terus kemudian dihidangkan makanan, maka kalau itu dari piring-piring mereka yang ada di rumah mereka, maka dalam hal ini kata Nabi dalam riwayat Muslim dicuci dulu. Minimal pakai tisu basah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di atas piring itu selama di rumah mereka. Karena mereka suka mengkonsumsi barang yang haram. Tapi kalau piring itu bukan dari rumah mereka, catering, dan cateringnya catering muslim, nggak apa-apa, nggak harus dicuci. Berarti kalau diundang sama mereka bawa tisu basah, Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Atau kalau tidak keluar ada keran cuci. Ya tersinggung Ustaz orangnya. Sampaikan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini kalau diundang orang, Anda bertamu, Anda tahu, ya Allah, orang ini kerjanya perbankan. Banknya bank riba. Saya disuguhi kopi, ada teh, ada pisang goreng. Iki dipangan apa enggak ini ya. Ini padahal orang ini usahanya bank, kerja di bank. Jelas riba. Maka dalamnya tidak usah bingung. Lihat tadi kaidahnya. Orang yang menerima, lihat zat. Selama zatnya itu halal selesai. Dan tidak perlu kita tanyakan. Ini Anda beli pakai uang apa? Tidak usah. Tidak perlu. Kita harus husnudzon dalam hal ini. Kecuali kalau kita tahu persis. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq diberitahu sama pelayannya, budaknya. Jadi budaknya itu dapat hadiah dari seseorang makanan lalu diberikan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dimakan sama Abu Bakar. Setelah dimakan, budaknya bilang, "Tahukah engkau wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu, makanan itu dari mana?" Loh, dari mana ini? Aku dulu ini profesiku dukun, kahin, dukun. Lalu ramalanku cocok. Lah orang itu sekarang karena cocok ngasih hadiah berupa makanan itu. Hasil profesi dukunku dulu. Lah terus engkau makan. Itu sama Abu Hurairah. Jarinya dimasukkan ke mulut, ditumpahkan semua isi perutnya. Karena tahu, dikasih tahu. Nah kalau kita nggak tahu, nggak usah cari-cari tahu. Ya, yang penting zatnya halal. Itu ya. Jadi tolong dibedakan menerima sama memberi ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk pada ya, saya tuntaskan materi yang berikutnya aja. Nomor berapa materi sekarang? Yang keempat ya. Materi yang keempat ya, betul ya. Materi yang keempat, tata cara wudhu. Langsung aja ya, singkat aja. Tata cara wudhu, saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham. Saya langsung praktekkan aja tanpa menggunakan air ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tata cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah satu. Yang pertama adalah niat. Niat itu pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya lisan. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Makanya Nabi SAW tidak pernah mengajarkan talafuz niat. Apa itu talafuz niat? Melafatkan niat. Nawaitu atau usolli, nggak ada ya. Jadi Nabi tidak pernah ada lafat niat tertentu, nggak ada. Jadi cukup di dalam hati dan tidak ada lafat tertentu dalam bahasa Arab. Ya sudah, mau wudu aja. Seperti panjenengan sekarang kalau tak tanya, Bapak setelah taklim di Al-Muhajirin ini, Bapak mau kemana? Langsung Anda jawab, saya langsung pulang Ustaz, saya mau ke Sidoarjo Ustaz. Selesai.
Itu niat itu lintasannya hati. Katanya orang Jawa, kerteki hati. Lintasan hati itu niat. Insya Allah menit aku tak poso, menit tak sahur, poso Senin Kamis, selesai. Sehingga dia tidak perlu nawaitu soma khodin, anak nggak perlu. Nggak perlu. Ya tidak ada lafaz-lafaz khusus. Niat itu tempatnya di hati. Satu. Yang kedua, mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah sebelum wudhu. Ustadz wudhunya di kamar mandi. Apa boleh mengucapkan bismillah? Ini sering kali ditanyakan. Maka bacanya sebelum masuk toilet aja. Bismillah lalu baca doa masuk toilet. Yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais atau khubesi wal khobais. Lebih baik baknya itu disukun aja. Khubesi wal khobais. Sebab kalau baknya di dhamma artinya beda. Jadi kalau baknya di dhamma Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, nanti di dhamma wal khobais, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Tapi kalau disukun dimatikan, ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, artinya ya Allah aku berlindung kepadamu dari semua makar-makar syaitan. Semua makar-makar syaitan. Jadi beda. Uniknya bahasa Arab itu beda satu, yaitu tanda baca sudah artinya beda. Baik, jadi baca bismillah. Ya, boleh enggak baca bismillah yaitu di toilet. Kata kalau enggak salah Syekh bin Bas. Nah, ini. Syekh bin Bas rahimahullah. Nah, beliau mengatakan, lihat kamar mandinya. Lihat kamar mandinya. Kalau kamar mandinya kamar mandi kering, tidak basah dan tidak ada bau tidak sedap. Tidak ada bau itu. Dan kamar mandinya kering. Dan kamar mandinya bersih, tidak ada satu pun najis menempel di kloset atau di tempat-tempat tersebut sekitar kamar mandi itu, maka boleh dibaca di situ, boleh. Tapi kalau kita masuk toilet kamar mandinya tercium bau tidak sedap, terus kemudian mungkin ada bekas yaitu najis dan seterusnya di klosetnya, maka nggak usah dibaca. Bacanya yaitu di luar toilet atau Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam hati bacanya. Bismillah tapi dalam hati. Nah, itu ya. Baik, lanjut. Nomor 3. Ini saya langsungkan aja ya. Sebab Nabi SAW bersabda, la salata liman la wudhu'a lahu wa la wudhu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudhu dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Jadi baca bismillah. Gak pakai ar-Rahman, gak pakai ar-Rahim. Hanya bismillah. Sebab Nabi ngajarkan lafaz bismillah itu tasmiyah. Bismillah itu tasmiyah. Beda dengan yang pakai ar-Rahman ar-Rahim. Itu basmalah. Jadi tasmiyah sendiri, basmalah sendiri. Kalau tasmiyah, semua perbuatan itu tasmiyah. Mau tidur, bismika, Allahumma ahya. Wa bismika. Gak pakai ar-Rahman ar-Rahim. Keluar rumah, bismillahi. Tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata. Loh, bismillah. Melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Sebagai pertanda memulai tawaf. Gak pakai ar-Rahman, gak pakai ar-Rahim. Di pertengahan makan. Karena di awal makan lupa gak baca bismillah. Apa bacaannya? Bismillahi awaluhu wa akhiruh. Tuh, seperti itu. Meruqyah orang, bismillahi arkika, dengan menyebut nama Allah kuruqyah engkau. Memasukkan mayit ke dalam liang lahat, bismillahi wa ala millati rasulillah. Oh, bismillah. Seperti itu, banyak sekali ya. Jadi bismillah, gak pakai ar-Rahman, gak pakai ar-Rahim. Bahkan Nabi menulis surat itu pun juga bismillah. Baik, kita lanjutkan. Kalau basmalah itu kalau baca Quran di awal ayat, kecuali surat At-Taubah, gak pakai basmalah. Kita lanjut nomor 3. Membasuh kedua telapak tangan. Ini boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Boleh. Tergantung. Kalau air wudhunya itu sedikit, sekali aja. Kalau air wudhunya itu melimpah, maka boleh 3 kali. Sebagaimana kita biasa 3 kali kan. Kanan dulu, setelah itu kiri. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Nomor 4. Melakukan madh-madhah, berkumur-kumur dan istinsyak. Menghirup air ke dalam hidung. Nah, hingga hidung yang paling ujung atau bagian hidung yang paling dalam.
Jadi setelah membasuh telapak tangan, mengambil air, memasukkannya ke dalam mulut, sekaligus menghirup air. Dihirup, disedot. Namanya istinsyak. Lalu mengeluarkannya dengan tangan kiri. Namanya istinsyar. Dan itu dilakukan 3 kali. Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau puasa Ustaz? Khawatir tertelan. Karena yang namanya tenggorokan, hidung, sama telinga, itu satu saluran. Sampai ada dokter spesialis, hati-hati kan, telinga, hidung, tenggorokan. Karena satu saluran. Maka jangan terlalu kencang. Cukup bagian luarnya saja kalau puasa. Terus lanjut yang ke berikutnya, yang keempat. Yang kelima adalah bersungguh-sungguh dalam berkumur serta istinsyak kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Tadi sudah saya jelaskan. Yang keenam, menyatukan antara kumur dan istinsyak dengan sekali cidukan tangan kanan. Jadi tidak dipisah. Jadi Nabi tidak pernah wudhu itu seperti ini. Kumur dulu 3 kali, setelah itu hidung 3 kali. Tidak pernah. Jadi Nabi itu kalau wudhu itu mulut dan hidung sekaligus. Keluarkan. Itu 3 kali. Ya, baik. Itu yang ke-6. Yang ke-7, bersiwak. Orang wudhu itu bersiwak, Bapak Ibu. Dilakukan sebelum wudhu boleh, atau di tengah-tengah wudhu, atau setelah wudhu terus bersiwak. Gitu ya. Baik, itu ada dalilnya semua ini ya. Baik, kita lanjutkan yang ke-8. Membasuh wajah. Nah, perhatikan, membasuh wajah. Bapak Ibu sekalian, batasan wajah adalah yaitu mulai dari tumbuhnya rambut kepala bagian atas dahi ini hingga ke dagu atas ke bawah. Terus sampingnya telinga kanan hingga telinga kiri, termasuk rahang. Rahang, ini termasuk semua bagian wajah ini. Sehingga kalau terakhir disertai dengan menyela-nyela jenggotnya. Jadi kalau berwudu membasuh wajah kurang lebih seperti ini. Jadi diusap dari atas, kemudian bagian samping, terus kemudian ke mata, diakhiri kemudian jenggot sekali. Ambil air lagi, terus kemudian menyamping, terus kemudian begini. Ini 2 kali. Itu dilakukan 3 kali Bapak Ibu sekalian. Ya. Terus yang ke-9, mencuci kedua tangan dengan melakukan tayammun. Sebentar. Sebelum yang nomor 9 ini, yang nomor 8 tadi ada keterangan. Ada keterangan tambahan. Jadi keterangan tambahannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu kalau membasuh wajah, ini unik, jarang kita lakukan. Yang dilakukan menantunya Nabi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu kalau membasuh wajah, itu dikenakan permukaan luar telinga. Jadi begini wudhunya Ali bin Abi Thalib. Ngambil air, diusapkan di wajah, ya seperti tadi, terus begini, menyela jenggotnya, setelah itu kemudian begini. Nah, jadi permukaan, bukan begini, bukan permukaan luar. Nah, itu Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada orang wudhu model seperti ini jangan disalahkan, karena dalilnya itu disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Terus ada lagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib juga pernah model yang lain ini. Ketika membasuh wajah, beliau menggenggam segenggam air, lalu diguyurkan air tersebut ke ubun-ubunnya dan membiarkan air itu turun ke bawah. Jadi begini, ketika basuh wajah itu tadi ya, begini, terus kemudian ini, terus jenggotnya, terus bagian luar. Ini dilakukan 3 kali, terus kemudian ngambil air. Setelah 3 kali ngambil air lagi, itu diguyurkan di atas ubun-ubunnya air itu, sehingga air itu dibiarkan mengucur ke wajah beliau ke bawah. Diakhiri dengan itu basuh wajahnya. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi jangan disalahkan kalau ada orang berwudu seperti ini. Nomor 9, mencuci kedua tangan. Dimulai kanan dulu sampai ke siku. Boleh lebih sedikit di atas siku, boleh 3 kali, lalu kemudian kiri 3 kali. Caranya bukan dari atas ke bawah, tetapi dari telapak tangan, lalu kemudian dibiarkan air itu jatuh, diusap bagian sininya, lalu begini. Nah, nih ngambil lagi 1, ini yang kedua. Nah, ambil lagi. Jadi bukan begini Bapak Ibu. Bukan ya. Ada lagi yang lebih parah, yang panjang jadi ya nggak boleh. Jadi dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke
Dari atas ke bawah. Yang ya betul ya, dari atas, dari bawah ke atas. Ya, bukan dari atas ke bawah. Ya, baik. Yang ke-10, mengusap kepala dan telinga dilakukan hanya sekali secara bersamaan dengan kedua tangannya. Ambil air, dan kalau bisa hemat menggunakan air. Ketika ngambil air, maka kerannya itu dikecilkan aja. Syukur-syukur kalau masjidnya itu keran airnya itu sensor. Jadi kalau kita dekatkan nyala dia. Nah itu lebih hemat itu. Nah kita ambil air, maka kita usapkan bagian depan sampai ke tengkuk. Meskipun rambut wanita itu panjang, tetap batasnya adalah tengkuk. Tengkuk dikembalikan lagi ke depan. Ya, setelah itu diakhiri dengan mengusap telinga. Nah itu. Jadi bukan begini, bukan ibu jarinya dimasukkan begini, terus ini ditarik begini, terus dikembalikan, terus begini. Bukan. Tetapi kepala dulu. Ambil air, kepala dulu, sampai tengkuk, lalu kemudian dikembalikan ke depan, setelah itu diginikan. Cuman sekali. Ya. Tapi yang unik, Nabi pernah berwudu ketika rambut Nabi itu panjang. Nabi pernah rambutnya panjang. Jadi Nabi itu tidak melakukan cara yang saya praktekkan tadi. Kalau yang saya lakukan tadi, pastinya rambutnya acak-acakan itu jelasnya. Maka caranya yang Nabi lakukan adalah dalam riwayat Abu Dawud nomornya 128 dari Rubayyi bin Muawiyah bin Afra. Jadi Nabi itu pernah dilihat oleh sahabat ketika basuh rambut kepala, ngambil air, itu diusap dari tengah ke depan. Sesuai alur rambut, tengah ke depan, terus tengah ke belakang, setelah itu telinga. Jadi setelah wudhu, rambutnya Nabi tetap rapi. Rapi. Ini bagi yang rambutnya panjang. Nah seperti saya kayak begini, kalau gini ya tetap lah. Ya, gitu ya. Jadi dalam hal ini adalah bahwasanya Nabi pernah melakukan itu. 11, mencuci kaki sampai mata kaki hingga hampir masuk sedikit ke betis, sedikit atasnya, sambil menyela jari jemari kaki dengan jari kelingking. Jadi jari-jari kaki itu disela. Anggap tangan saya ini jari kaki. Nah, disela. Begitu ya. Terus makanya ada yang tanya, Ustadz, wudhu itu sebaiknya berdiri atau duduk? Ya, setahu saya yang afdal itu duduk, dikhawatirkan nanti dia akan terjatuh. Ketika membasuh kaki sambil menyela-nyela, yaitu jari kaki dengan jari kelingking kita. Itu sunnahnya demikian. 3 kali dulu kanan, 3 kali kemudian kiri. Setelah itu yang nomor 12 membaca doa. Doanya versinya ada 4 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu. Nggak boleh dibaca semua. Versi pertama, riwayatnya riwayat Muslim. Bacaannya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ aja. Itu versi pertama. Itu kata Nabi, pintu surga dibuka, 8 pintu surga dibuka, dan dia bebas masuk pintu surga dari mana saja. Itu. Versi nomor 2, riwayat Abu Dawud, bacanya agak komplit. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu versi riwayat Abu Dawud. Nomor 169. Versi yang ketiga, tambah komplit lagi, membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mohon maaf. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu riwayat Tirmidzi nomor 55. Yang terakhir unik, jarang kita baca. Kita akan kaget. Versi doa setelah wudhu yang nomor 4 persis seperti doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dalam kitab silsilah hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Albani, nomornya 2951. Oh itu. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi ini menunjukkan silakan dipilih. Terus 13 sunnah berwudu di rumah. 14 disunahkan melakukan adalak. Apa itu adalak? Menekan. Kalau air wudunya dikit. Jadi kalau air wudunya itu dikit, maka ketika basuh wajah atau tangan atau kaki itu ditekan. Seperti orang dipeleret. Nah, ditekan.
Kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, maka cukup diusap. Itu ya, diusap. Tapi kalau airnya dikit, itu namanya adalah. Nah, ditekan. Nah, adalah itu sunnah itu ya, yang jarang kita lakukan. Tergantung airnya. Berikutnya yang ke-15, hemat dalam menggunakan air, jangan boros. Hemat dalam menggunakan air. Bapak Ibu kalau pengen tahu, Nabi itu kalau wudhu 1 mud. Nabi itu kalau wudhu 1 mud. 1 mud itu setara di zaman Nabi berat jenis, tidak ada liter, tidak ada mililiter. Berat jenisnya itu mud sama sok. Mud sama sok. Maka kalau wudhu 1 mud itu setara dengan 500 mililiter. Ini 330 ini. Ya, 330 ini. Ini 300. Ini 500 mililiter, agak banyak dikit. Nah, setengah liter lah. Ya, setengah liter. Itu wudhunya Nabi. Loh, berarti wudhu itu tidak identik dengan basah kuyup. Enggak, yang penting terkena. Jadi hemat betul. Terus kalau mandi besar, Bapak Ibu akan kaget. Nabi itu kalau wudhu 1 sok plus 1 mud. 1 sok itu berapa? 1 sok itu setara dengan 4 mud. Berarti ditambah 1 mud, Nabi kalau mandi besar 5 mud. 1 mud 500 mililiter dikali 5, 2,5 liter. Mandi besar. Botol besar itu berapa ya? 1,5 liter ya. Nambah lagi 1 liter. Itu mandinya Rasul. Mandi besar loh ini. Masya Allah. Hemat. Kita kan enggak. Shower jalan terus kita sabunan. Ya ini jalan terus. Boros itu temannya siapa? Syaitan. Nah itu ya. Baik, kita lanjutkan. Termasuk diantaranya adalah melakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Namanya sholat sunnah ba'da wudhu. Sholat sunnah tohur namanya. Dan ini seringkali dilakukan oleh sahabat Bilal radhiyallahu an. Jadi intinya Bapak Ibu, itulah tata cara wudhu yang dilakukan oleh Rasul SAW. Untuk wanita, kalau misalnya tempatnya itu tempat umum, maka sebaiknya masuk ke dalam toilet. Kalau nggak ada toilet harus wudhu di situ, maka caranya adalah cukup ia ambil airnya. Makanya pentingnya wanita jilbabnya panjang. Sebab apa? Dia tidak perlu melepas jilbab. Bisa dia ngambil air, dimasukkan ke sela-sela dalam jilbabnya, terus diusapkan ke kepalanya atau ke tangannya. Jadi tetap ketutupan jilbab ini, ketutupan jilbabnya lebar. Itu pentingnya itu. Kalau misalnya tetap tidak bisa, maka caranya cukup dimameli saja. Islam itu mudah, tidak mempersulit. Ngambil air dimameli aja di kepalanya sama telinganya. Kalau bisa, maka masukkan aja tangan itu, yaitu ke dalam jilbab besarnya, terus kemudian diusapkan bagian depan. Nggak kelihatan, tetap nggak kelihatan. Ya, wallahu a'lam wa bishawab ya. Dan sekalipun rambut wanita itu panjang, ketika basuh kepala tetap batasnya itu adalah sampai ke tengkuk. Wallahu a'lam. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Berarti tinggal materi nomor berapa? Nomor 5 ya? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Iya, nomor 5. Nomor 5 sama nomor 6. Nomor 5 pembatal wudhu. Nomor 6 fikih seputar wudhu. Bagaimana hukumnya wanita wudhu pakai kutek. Kutek. Bagaimana wudhunya wanita yang rambutnya disanggul. Itu perlu dilepas atau tidak sanggulannya. Bagaimana wudhunya wanita, yaitu misalnya seorang perawat. Nah, yang dia pakaiannya terkena darah pasien. Apakah bisa itu dipakai sholat dan seterusnya? Maka ini masuk nanti masalah fikih ya, masalah fikih. Wallahu a'lam. Termasuk wanita atau laki-laki yang rambutnya sudah kena hairspray. Ya, sehingga kaku rambutnya, itu kalau wudhu gimana itu? Ya, apakah cukup diusap atau ditekankan sampai masuk ke pori-pori? Nah, itu ada sendiri pembahasannya, insya Allah di kesempatan yang akan datang. Karena mengingat waktunya menjelang maghrib dan materinya juga belum tuntas, saya cukupkan sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita sambung dengan yaitu kajian pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kalau lihat jadwal, tahun depan berarti ya, bulan depan. Nah itu Ahad keempat itu kayaknya saya masih safar.
tanggal 18 sampai tanggal 30 saya safar. Jadi kalau nanti takmir menghendaki yaitu harinya dipindah ke Ahad yang pertama atau dicarikan yang lain, nggak apa-apa, dilukir dengan ustadz yang lain bisa. Tapi kalau tidak, ya saya bulan depan uzur dulu, libur. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.